Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati adik-adik sekalian. Ya adik-adik, kita jumpa lagi dalam ibadah sekolah Minggu PAR-GKI Paulus 25 Jayapura. Ya adik-adik, sebelum kita menaikkan ibadah kita di pagi hari ini, Kakak Nona mengajak adik-adik semua duduk tenang, siapkan hati, Alkitab masing-masing. Kita akan menaikkan ibadah di pagi hari ini. Sebelum kita menaikkan ibadah, kita angkat satu lagu, Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Ya adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah kita di pagi hari ini, mari adik-adik kita satu dalam doa, berdoa mulai. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa sudah jaga kami dari malam hingga pagi hari ini ya Bapa. Kami datang di sini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Ibadah sekolah Minggu PAR-GKI Paulus dari awal pertengahan hingga akhirnya mau jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya adik-adik, di pagi hari ini kita akan bermazmur bagi Tuhan. Adik-adik buka di Mazmur 133 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Adik-adik semua buka, adik-adik Kakak Nona baca, adik-adik ikut dari rumah masing-masing. Yang berjudul Persaudaraan yang Rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan yang ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah mazmur pujian kita, dan kita angkat menyanyi lagu Mendayung.
teduh menawan, kicauan unggas putih bernyanyi, mengiring sang mentari bangun. Di depan gereja di sebuah bukit, terlihat umat mendayung perahu, bergegas pergi untuk sembahyang, memuji Tuhan Sang Pencipta. Mendayung perahu, mendayung di bibir pantai, sambil menyanyi kidung merdu, menyanyi kidung seruling emas. Suatu kampung di pesisir pantai, lautan indah dan teduh menawan, kicauan unggas putih bernyanyi, mengiring sang mentari bangun. Di depan gereja di sebuah bukit, terlihat umat mendayung perahu, bergegas pergi untuk sembahyang, memuji Tuhan Sang Pencipta. Mendayung perahu, mendayung di bibir pantai, sambil menyanyi kidung merdu, menyanyi kidung seruling emas. Mendayung perahu, mendayung di bibir pantai, sambil menyanyi kidung merdu, menyanyi kidung seruling emas. Mendayung perahu, mendayung di bibir pantai, sambil menyanyi kidung merdu, menyanyi kidung seruling emas, sambil menyanyi kidung merdu, menyanyi kidung seruling emas. Baik adik-adik, sebelum kita akan membaca firman Tuhan di pagi hari ini,
yang diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebelumnya, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, syukur dan terima kasih padamu atas kesempatan dan waktu yang Kau berikan bagi kami di pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan membuka dan membaca dari dalam firman-Mu. Tolong kami Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus, sehingga apa yang kami lakukan pada pagi hari ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, dan kakak akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua, dan adik-adik yang lain bisa menyimak. Judul pokok pembacaan kita bagi hari ini, hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana patutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembahan berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita sudah membaca firman Tuhan, yaitu tentang hidup sebagai anak-anak terang. Adik-adik, kalau adik-adik berada di tempat yang terang, bagaimana perasaan adik-adik? Pasti merasa nyaman ya, senang, karena di tempat yang terang kita bisa membaca, kita bisa menulis, bahkan kita bisa melihat apa saja yang ada di depan kita. Tapi kalau kita berada dalam gelap, kita tidak dapat membaca, tidak dapat menulis. Bahkan kalau kita berjalan di jalan pada waktu gelap dan tidak pakai senter, kita akan tersantuk pada batu. Untuk itu, bagi kita tentu saja terang sangat penting dalam kehidupan kita. Adik-adik, itu adalah pengertian biasa bagi kita tentang terang dan gelap. Bagaimana menurut Alkitab terang itu? Menurut Alkitab, terang adalah kebaikan dan kebenaran. Jadi, kita sebagai anak-anak terang harus hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Bagaimana hidup kita sebagai anak-anak terang? Antara lain, menjadi penurut-penurut Allah, menjadi anak yang jujur, dengar-dengaran kepada orang tua,
tidak berkata kasar atau makian kepada sesama, mau menolong orang yang dalam susah, selalu berkata jujur, rendah hati, dan tidak sombong, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Itulah anak-anak terang, anak-anak yang hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Dan sebagai anak-anak terang, kita selalu harus menjadi contoh bagi teman-teman kita di mana saja kita berada. Dan kita mulai itu dari rumah kita. Kita ke sekolah, bahkan di mana saja kita harus membawa terang ini kepada semua orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum Injil masuk di tanah Papua, tidak ada terang di sana. Tidak ada kebenaran, tidak ada kebaikan. Kehidupan masyarakat dan suku-suku di Papua sangat menyedihkan. Mereka hidup dalam kegelapan dosa, saling bermusuhan antar kampung dan suku, suka berperang dan membunuh, suka mencuri dan merampok. Orang di seluruh dunia takut mendekat di Papua. Namun adik-adik, ada seorang pemuda yang bernama Geisler. Ia mau datang ke Papua sebagai anak terang untuk membawa terang Injil. Ia ditemani oleh temannya yang bernama Otto. Dengan semangat mereka ke Papua pada tanggal 5 Februari 1855. Mereka tiba di Pulau Mansinam. Dan orang-orang Papua pada saat itu melihat mereka, orang-orang Papua takut dan curiga kepada mereka. Tapi Geisler dan Otto mau bergaul dengan mereka, supaya orang Papua mau menerima terang Injil, supaya mereka tidak hidup lagi dalam kegelapan dan dosa. Dan lewat terang Injil yang dibawakan oleh Geisler dan Otto, banyak orang Papua menerima Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sekarang sudah ada gereja di tanah Papua. Namanya Gereja Kristen Injili di tanah Papua. Bahkan banyak gereja-gereja yang berkembang di tanah Papua. Namun sampai saat ini masih banyak orang-orang yang hidup dalam kegelapan, hidup dalam kejahatan dan dosa. Misalnya mabuk-mabukan, pencurian, narkoba, perkelahian, mengisap ganja, aibon, dan banyak lagi kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Oleh sebab itu, tugas kita sebagai anak-anak terang adalah untuk mempengaruhi kehidupan kegelapan dan bukan terang kita ditutupi oleh kegelapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ayat hafalan untuk kita yaitu pada pembacaan kita tadi, yaitu pada Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Adik-adik, di pagi hari ini kita akan mengumpulkan persembahan syukur. Kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 16, Sekarang Beri Syukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar.
berulang terus semula dan tetap. Kita akan berdoa untuk persembahan kita dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih untuk semua yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami anak-anak. Kami telah mendengar firman-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini Tuhan, kami mau doakan akan persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Tuhan memberkati akan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan akhirnya kami akan akhiri doa ini dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita akan doa penutup, dan doa penutup ini kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus berkati adik-adik semua. Shalom.